ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah kajian rutin yang dimuliakan oleh Allah, jamaah ngajimu Majelis Tablek Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tuban. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas sedikit tentang kaitannya dengan bulan Zulhijjah, ya. Karena kita sebentar lagi akan masuk di bulan Zulhijjah. Judul yang saya sampaikan adalah sebagaimana saya share di grup, bulan Zulhijjah dan beberapa amalan yang disunnahkan. Sebagaimana maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa 1 Zulhijjah itu bertepatan tanggal 28 Mei, ya. Jadi 28 Mei hari Rabu Kliwon, berarti Selasa malam Rabu, ya. Kita sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Oleh karena itu maka hari Kamis depan tanggal 5 Juni bertepatan tanggal 9 Zulhijjah, kita disunahkan untuk berpuasa Arafah. Dan insyaallah tanggal 6 Juni 2025 tanggal 10 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah kita melaksanakan salat Idul Adha. Nah, karena sebentar lagi kita masuk di bulan Zulhijjah, maka tidak salahnya kita membahas agar ketika kita masuk di bulan-bulan itu kita memiliki ilmu yang cukup. Walaupun sebetulnya beramal kebaikan itu tidak dibatasi bulan-bulan tertentu. Karena pada dasarnya semua bulan-bulan Allah, ya, termasuk bulan Zulhijjah, itu adalah bulan yang mulia. Karena bulan yang mulia maka harus dimuliakan. Nah, tapi Allah punya maksud tertentu di bulan-bulan tertentu. Dasarnya kita mengetahui bulan Zulhijjah, memang hadis ini berupa qauliyah, berupa kabar. Nabi bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Kalau kalian melihat bulan Zulhijjah. Nah, melihat ini kan bisa jadi dua pengertian. Jadi melihat itu bisa jadi dua pengertian. Pengertian yang pertama, memang kita berusaha ingin melihatnya. Bukan, kita berusaha ingin melihatnya. Karena kita berusaha ingin melihatnya, maka ya, kabar ini bisa bermakna perintah sekaligus, ya. Tapi melihat yang dimaksud kedua ini adalah kebetulan. Jadi kebetulan melihat Zulhijjah. Nah, makanya kalau di pemerintah itu kan tidak ada ru'yatul hilal bulan Zulhijjah. Ya, karena bulan Zulhijjah dianggap kebetulan aja. Kebetulan masuk di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu Muhammadiyah tidak hanya sebagai kebetulan, tapi sejak jauh hari sudah diputuskan. Jadi tidak nunggu nanti hari Selasa malam, tapi begitu sudah sesuai indikasinya, ya sudah. Karena nanti ijtima itu hari Senin, ya, ijtimanya hari Senin. Ya. Dan kondisi hilal itu baru 1 derajat lebih, sehingga di istiqmal, ya, bulan Dzulqa'dahnya. Nah, bulan Zulhijjah itu termasuk di antara bulan-bulan yang Allah sebut, ya, sebagai bulan yang utama. Di antaranya adalah bulan Dzulhijjah itu sering disebut sebagai bulan haram.
Bulan apa? Bulan haram. Yang kedua adalah bulan amal. Bulan amal artinya sarana beramal ibadah untuk ketaatan. Yang ketiga disebut sebagai bulan haji, ya, sesuai namanya, Dzulhijjah. Ya. Dan yang terakhir bulan Dzulhijjah itu juga disebut sebagai bulan nahar, yaitu bulan di mana kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tadi saya sebutkan di antara keutamaan bulan Dzulhijjah karena di bulan ini berkumpulnya berbagai kemuliaan dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Yang pertama bulan haram, yang kedua adalah bulan ibadah atau bulan ketaatan, yang ketiga adalah bulan haji, dan yang ketiga adalah bulan nahar. Dan tentu di dalamnya ada sholat Idul Adha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kaji satu persatu bulan haram. Ya, dimana kita tahu bahwa hitungan bulan itu di sisi Allah berapa? 12 bulan. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal atau Jumadil Ula, Jumadil Akhir atau Jumadil Sani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini 12 bulan di dalam Islam. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, ya. Di antaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi kita ini berada di bulan haram, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram berturut-turut. Kemudian Rajab menyendiri, ya. Terletak di antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Ini bulan-bulan haram. Jadi bulan haram itu ada berapa? 4. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Jadi Rajab, ya. Ini bulan-bulan haram. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa ada 4 bulan haram? Ya. Yang lainnya kok bukan? Kan gitu kan, ya. Ya, sejarahnya panjang. Panjang. Ya. Jadi kalau dilacak dari sisi sejarah itu sejarahnya panjang. Tapi setidaknya kita bisa tangkap bahwa orang Arab itu punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Ya, suka berdagang. Ya, yang kedua, nah yang jelek ini, ya, antara kabilah satu dengan kabilah yang lain tuh saling mencari pengaruh politik, pengaruh ekonomi, dan pengaruh sosial. Nah, status, ya. Sehingga kadang-kadang sering terjadi gesekan. Terjadi apa? Gesekan. Nah, orang itu kalau sudah terjadi gesekan itu biasanya kan sulit berhenti, ya. Orang itu kalau sudah sering saling marah-marahan, saling benci-membenci, itu biasanya kan sulit berhenti. Sing lerek iku apa ngono lho, kira-kira gitu, ya. Nah, Allah jadikan bulan-bulan haram itu sebagai bulan jeda. Ya, bulan apa, Pak? Bulan jeda. Bulan jeda itu maksudnya bulan sing kudu dihormati wong akeh. Nah, gitu, ya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kalau masuk bulan haram, ya, egonya harus apa? Turun, ya. Nah, aktivitas keluarnya juga mulai dibatasi. Sehingga mereka melakukan aktivitas hanya di
di sekitar Madinah dan sekitar Mekah. Jadi tidak sampai keluar. Ya. Nah, terutama jadi suka apa tadi? Suka mencari status tadi ya. Akhirnya suka mengganggu orang lain. Ya, sehingga terjadi gesekan dan perang. Ya. Nah, di dalam ayat Al-Quran, bulan haram itu adalah bulan di mana ya kita dilarang untuk melakukan pembunuhan, kezaliman dan peperangan. Secara teks begitu, ya. Sehingga seseorang yang melakukan perbuatan yang haram, ya, itu sangat diapakan? Sangat dicela. Ya. Seseorang yang melakukan perbuatan haram di bulan haram itu sangat dicela. Nah, celaan Allah itu apakah terjadi sepanjang zaman? Nah, ini yang kadang-kadang nanti kita bahas. Nah, karena kita dilarang untuk melakukan yang haram, berarti kalau melakukan sesuatu yang halal atau dibolehkan, itu mendapatkan apa? Keutamaan. Jadi sebaliknya, di balik larangan itu berarti ada apa? Perintah untuk berbuat kebaikan. Jadi setiap larangan apa saja pasti di dalamnya ada kebaikan yang ingin diapakan? Ditampakkan. Contoh misalnya, kita melarang anak kita minum ya. Berarti kita menyuruh apa? Menyuruh melakukan sesuatu ya. Dengan minuman itu boleh jadi ada minuman lain, karena begitu ya, yang lebih baik bagi dia. Karena minum itu maksudnya minum minuman yang bisa merusak kesehatannya. Maka dia harus meminum minuman yang memperbaiki kesehatan tubuhnya. Di balik larangan pasti ada apa? Ada perintah yang berupa kebaikan. Nah, cuma kadang-kadang kita itu yang kita lihat kan yang dilarang saja ya. Ya, di balik larangan itu kita jarang. Ya, itu fitrah. Contoh, kita dilarang mencuri. Berarti perintahnya apa? Perintahnya apa? Kita dilarang mencuri. Jadi perintahnya apa? Menjaga harta orang lain, kan begitu. Sehingga harta orang lain itu kita apakan? Ya, kita amankan, kita jaga sehingga orang tidak lagi merasa khawatir. Kita dilarang membunuh. Berarti kita diperintah apa? Kita diperintahkan untuk menjaga jiwa agar jiwa manusia itu dihormati. Begitu. Jadi di balik larangan itu ada perintah yang menjadikan kita menjadi lebih mulia. Cuma ada larangan itu yang bersifat mutlak. Larangan itu ada yang bersifat mutlak. Yang kita tidak tahu kecuali Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Tapi ada larangan yang bahasanya nggak mutlak, tapi ada hikmahnya gitu. Ada hikmahnya tadi loh. Di balik larangan pasti ada apa? Kebaikan yang nampak. Contoh misalnya kita pada hari tasyrik itu dilarang apa? Puasa. Pada hari tasyrik kita dilarang puasa. Kenapa dilarang puasa? Mau puasa kok dilarang? Ya karena di hari tasyrik itu masih hari apa? Penyembelihan. Sehingga kalau jenengan berpuasa, jangan-jangan kalau ada nikmat Allah, jangan tidak bisa apa? Ikut menikmatinya. Nah, berarti kan di balik larangan itu ada apa? Ya, ada keutamaan yang Allah ingin tampakkan. Mungkin tidak hari ini, tapi hari yang akan datang. Nah, begitu. Apa saja. Ya. Di balik larangan itu pasti ada kemuliaan yang ditampakkan. Maka barang siapa yang bisa menghindari larangan dan dia bisa menampakkan kebaikan, berarti dia mendapatkan apa? Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas,
bahwa Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, ya, karena melakukan maksiat di bulan itu akan lebih besar. Dan begitu pula seseorang yang melakukan amalan soleh di bulan itu akan menuai pahala yang lebih banyak. Nah, ini ya, ini rasionalnya. Kenapa harus ada bulan haram? Jadi sejarahnya panjang. Tapi ada yang lebih fokus, spesifik, bahwa di balik yang diharamkan oleh Allah pasti ada kemuliaan. Ya. Ini ada beberapa alasan. Ya, ada beberapa alasan. Ya, terkait dengan bulan haram yang terkait dengan perang. Apakah perang itu diharamkan selamanya ketika berada di bulan haram? Nah itu ya. Jawabannya panjang. Ya. Karena perang itu ada yang sifatnya normal. Artinya memang terjadi peperangan yang kita bisa menghindarinya. Tapi ada peperangan itu yang sifatnya tidak normal. Artinya begini, suatu kondisi yang kita memang harus apa? Membela diri. Nah, yang begitu-begitu, walaupun di bulan haram, sebagian ulama mengatakan boleh, ya, perang dalam rangka membela diri. Misalnya saudara-saudara kita di Palestina, ya, di bulan-bulan ini misalnya, ya, mereka dizalimi, diperangi, boleh nggak orang teman-teman kita di Palestina untuk menyerang balik? Nah, tentu dibolehkan. Sebab kalau mereka tidak menyerang balik, maka dia akan binasa. Nah, begitu ya. Ya. Jadi lihat kondisinya. Tapi kalau kondisi yang memang bisa dikondisikan, misalnya bisa memungkinkan gencatan senjata, maka itu yang dipilih. Gitu ya. Setelah terjadi sebuah negosiasi, karena ini bulan haram, maka kita berhenti, misalnya begitu. Dan ternyata bisa, maka bisa jadi itu ya. Maka Ibnu Mufid rahimahullah berkata, wa yajuzul qital fi syahril haram daf'an. Ya, daf'an. Bolehnya berperang di bulan haram itu karena daf'an. Daf'an itu apa? Difa'un nafs, membela diri. Nah, menjaga keimanan, menjaga harta, dan menjaga kehormatan. Itu boleh ya. Tapi kalau memulainya sesama kaum muslimin itu tidak boleh. Ya, haram. Memulai haram. Ya. Nah, kalau orang-orang non-muslim kan nggak ngerti bulan-bulan ini. Makanya biasanya dulu orang-orang non-muslim itu memerangi umat Islam itu di bulan haram untuk menguji keimanan ya. Sebagaimana firman Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah." Ya. Nah, itu ya. Yang kedua, bulan haram itu ada enggak hubungannya dengan tanah haram? Nah, kan kita sering mendengar istilah tanah haram ya. Tanah haram. Tanah haram itu tanah di mana? Ya. Di Mekah atau di Madinah? Ya. Wal baladul haram ay la yakhilu intihaki. Tanah haram artinya tanah yang tidak halal untuk dilanggar. Ya. Tanah haram itu yaitu Mekah. Ya. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah alladzi harrama lahu walahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Di surah An-Naml ayat 91. Sesungguhnya aku diperintah oleh Allah untuk menyembah Tuhan negeri ini. Negeri ini berarti Mekah. Alladzi harramaha, yang telah menjadikan suci baginya, walahu kullu syai'in, dan baginya segala sesuatu. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan saya diperintah agar saya menjadi orang-orang yang berserah diri.
Jadi keharaman tanah haram itu keharamnya sampai ila yaumil qiyamah. Ya, sampai hari kiamat tidak boleh berubah statusnya. Makanya kalau ada orang yang menyerang negeri Mekah, ya, berarti akan melahirkan kemarahan umat Islam sedunia. Ya. Di dalam hadis Allah memuliakan penciptaan langit dan bumi. Dia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan Allah tetapkan sampai hari kiamat. Bahkan ya, ketika kita berada di tanah haram, ya, kita tidak boleh mematahkan ranting pohonnya, tidak boleh berburu, tidak boleh diambil barang hilang, kecuali untuk diumumkan, tak boleh dicampur terumputan hijaunya. Jadi tidak boleh merusak alam yang ada di tanah haram. Ya. Ya. Bahkan untuk orang-orang haji dan umroh, wala jidala wala fusuqa, tidak boleh berbantah-bantahan dan tidak boleh berbuat keji. Ya, karena itu nanti akan melanggar ya, ketetapan Allah. Yang ketiga, bagaimana berpuasa khusus di bulan haram? Nah, memang terjadi perdebatan di kalangan ulama ya terkait ya bolehnya puasa di bulan haram. Yang jelas memang ada hadisnya, tapi hadis ini dipersoalkan. Wasum ashurul haram, dan puasalah di bulan haram. Hadis ini ya di Tahqiq Albani, hadis ini dhaif. Ya. Cuma memang ada hadis lain ya dari Munjibah Al-Bahiliyah. Dia ini seorang yang sangat taat sekali kepada Allah dan dia sudah biasa berpuasa. Ya. Dia sudah biasa berpuasa. Sehingga ya suatu saat dia mendatangi kepada Nabi SAW. Ketika mendatangi Nabi SAW, Nabi kaget. Ya. Karena Munjibah Al-Bahiliyah dulu itu yang badannya apa? Dempal gitu, ganteng gitu. Loh, saiki kok agak ya ramping gitu ya. Nah, kaget gitu. Sampai Rasulullah tidak mengenali. Nah, suatu saat Rasulullah bertanya, "Siapa kamu?" Nah, gitu. Jawabnya, "Saya Al-Bahili ya Rasul." Nah, yang dulu pernah mendatangimu. Lalu Nabi bersabda, Nabi bertanya, "Apa yang mengubahmu gerangan sehingga keadaanmu kok lebih baik dulu dari sekarang?" Kira-kira gitu. Kok sekarang kok kayak begini? Apa kata Al-Bahil? "Aku tidak makan apapun sejak aku berpisah denganmu, kecuali pada malam hari saja." Jadi berpuasa sepanjang tahun. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Jangan kamu menyiksa dirimu." Nah, jangan kamu menyiksa dirimu. Nah, karena ini Al-Bahili ini biasa puasa. Terus gimana Nabi? Wong saya ini biasa puasa, kok nggak boleh puasa? Udahlah kalau kamu begitu puasa aja lah kamu di bulan Sabar, maksudnya 1 bulan di bulan Ramadan. Wong biasa tak puasa tiap tahun, dikongkon puasa hanya 1 bulan, kira-kira gimana? Ya, itu kayak orang nggak biasa puasa disuruh puasa, akhirnya apa? Berat kan gitu ya. Ini biasa puasa, lalu dikurangi hanya puasa 1 bulan. Ya, lalu dia tambahkan lagi, "Ya Rasul, saya pasti kuat. Kalau gitu, kamu puasa 2 hari setiap bulan." 2 hari puasa, 2 hari tidak. Tambahkan lagi, ya, "Kalau gitu kamu puasa 3 hari." Yang sering kita sebut apa? Ayyamul Bid itu 3 hari dalam tiap bulan. Di samping puasa Ramadan. Tambahkan lagi ya Rasul. Kalau cuma 3 hari tiap bulan kurang banyak. Ya, kalau begitu kamu puasa Senin Kemis.
Kurang Nabi. Nah, sudah, jangan banyak-banyak. Kalau begitu, kamu puasa sehari, kemudian sehari tidak. Kamu berpuasa sehari, kemudian sehari tidak. Nah, ini ya. Sum minal hurum watruk. Nah, ini ada kata-kata berpuasa pada bulan haram dan tinggalkan. Berpuasa pada bulan haram dan tinggalkan. Nah, yang dimaksud kerjakan, kerjakan dan tinggalkan itu persis seperti hadis ini. Fasum yauman wa aftiru yauman. Fadzalika siyamu Dawuda alaihis salam. Oleh karena itu, kalau jangan mau puasa di bulan haram, maka bisa puasa apa tadi? 3 hari di setiap bulan, ya, diniatkan Ayyamul Bid sekaligus puasa di bulan haram. Kalau kuat, tambah apa? Tambah Senin dan Kamis sekaligus diniatkan apa? Puasa di bulan haram. Kalau kuat lagi, ya Daud gabung Senin Kamis, gabung Ayyamul Bid sekaligus diniatkan puasa di bulan haram. Nah, jadi kalau itu berada di bulan haram, ya. Jadi puasa-puasa sunnah digabungkan di dalam bulan-bulan yang mulia. Nah, ya seperti kalau jangan sholat tahiyatul masjid itu, Pak, ya. Kalau waktunya nggak cukup apa? Qobliyah diniatkan juga, ba'dal wudu diniatkan juga tahiyatul masjid. Jadi 3 niat menjadi satu kesatuan di dalam ibadah. Karena pada momen waktu yang sama. Dan itu tidak ada masalah. Ya. Nah, jadi tidak ada cara spesifik berpuasa 1 bulan haram, itu tidak ada, ya. Tidak ada. Yang ada adalah yaitu puasa-puasa sunnah yang biasa kita lakukan kebetulan bersamaan di bulan haram. Nah, kalau jenengan apa yang udah biasa puasa sunnah? Nah, kalau Senin Kamis, ya niatkan Senin Kamis sekaligus bulan haram. Ada lagi yang Ayyamul Bid, yang biasa Ayyamul Bid, ya gitu diniatkan. Yang biasa Daud sekalian, ya. Ya, itu kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya cari waktu-waktu tertentu di bulan-bulan tertentu yang kita sebut dengan, misalnya di bulan Dzulhijjah ada puasa namanya apa? Puasa Arafah. Nanti kita bahas. Yang kedua adalah bulan untuk memperbanyak amal, memperbanyak ibadah. Nah, ini hadis yang sering dipakai, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadis ini sahih, ya, hadis ini sahih. Nabi bersabda, "Ma min ayyamil amalus sahih fihi ma ahabbu ilallah min hadil ayyam, yakni ayyamul asr." Hari-hari yang sangat dicintai Allah untuk beramal soleh adalah yaitu ayyamul asr. Di ayat Al-Quran itu wal fajri walayalin ash, ya, malam-malam yang 10 atau hari-hari yang 10. Hari yang 10 itu maksudnya apa? Kan hari 10 itu bisa 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, kan begitu, ya. Nah, Ayyamul Asro itu para ulama hadis cenderung yaitu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari di bulan Dzulhijjah. Tapi ada yang boleh puasa, ada yang tidak. Terutama kalau tanggal 10 Dzulhijjah, kita akan dilarang berpuasa. Tapi bisa melakukan amalan kebaikan yang lain. Ya, kan itu, ya. Ya, diantaranya takbir, zikir, sedekah, dan haji. Nah, ini bagi yang haji, ya. Karena memang bulan Dzulhijjah itu adalah disebut bulan haji. Ketika masuk tanggal 8,
9, 10, 11, 12, 13. Itu 5 hari. 5 hari total kita melaksanakan amalan-amalan haji ya, amalan-amalan haji. Dimulai malam 8 yang sering kita sebut dengan sebagai malam oh iya, nanti kajiannya sendiri ya. Nah, ada takbir. Takbir itu ada 2. Yang pertama adalah takbir mutlak, yang kedua adalah takbir ghairu mutlak. Takbir mutlak itu maksudnya apa? Takbir yang bisa kita baca kapan saja. Ya. Terutama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu takbir. Dan itu boleh dibaca di mana saja. Ya. Kecuali memang tempat yang tidak layak untuk kita bertakbir. Contoh, di kamar mandi sambil takbir. Di kuburan sambil takbir. Di tempat-tempat yang memang tidak layak atau di tempat-tempat sampah yang kotor kita takbir. Tapi kalau tempat-tempat itu mulia, itu lebih baik kita mengucapkan takbir. Dan takbir itu boleh dengan sirri, boleh dengan jahar. Ya. Boleh dengan sirri, boleh dengan jahar. Itu namanya takbir apa? Mutlak. Yang kedua adalah takbir ghairu mutlak, yaitu takbir yang hanya dilakukan menjelang malam 10 Dzulhijjah sampai hari Tasyrik. Ya, sampai hari Tasyrik selesainya hari Tasyrik berarti malam ke-14 selesai. Nah, berarti begitu maghrib selesai sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Itu kita disunahkan takbir. Adapun lafaz takbir ya terserah ya sebetulnya ya. Terserah. Tapi kan ada hadis-hadis Nabi ya yang mencontohkan bagaimana takbir gitu ya. Yang kita sebut dengan adalah takbiran. Ya. Takbiran. Nah, kalau takbir yang mutlak itu bebas. Tapi kalau yang takbiran itu dicontohkan oleh Nabi. Sehingga kadang-kadang kita kalau takbiran itu kan bacaannya khusus ya. Tidak asal apa? Membaca takbir. Tapi kalau takbir yang mutlak itu terserah jenengan. Mau dibaca berulang-ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau terserah jenengan. Kurang enak mau di Nah, kadang-kadang kurang enak akhirnya tambah apa? Tambah apa ini? Kurang enak soalnya ya. Berzikir, zikir itu gitu. Ada zikir mutlak, ada zikir ghairu mutlak. Kalau zikir semua mutlak berarti salat itu untuk apa? Aqimis sholata lidzikri. Salat itu untuk apa? Untuk berzikir. Nah, boleh nggak kita berzikir sembarangan? Nah, maka bacaannya sudah ditentukan. Kalau habis sholat itu termasuk zikir mutlak atau ghairu mutlak? Nah, ini terjadi perdebatan. Ya, ternyata terjadi perdebatan di antara ulama. Ada yang mengatakan ghairu mutlak, artinya zikirnya ya harus persis yang diajarkan Nabi. Karena persis diajarkan Nabi, maka harus ada apa? Dalilnya yang kita sebut dengan dalil maksur itu ya. Tapi kalau itu ghairu mutlak, jangan bisa membuat zikir apa saja, tidak harus ada dalilnya. Misalnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaihi hayyu ya. Boleh enggak? Kalau itu ghairu mutlak. Tapi kalau mutlak gimana itu? Berapa kali? 3 kali. Setelah itu membaca terus boleh enggak tambah wa ilaika ya'udus salam? Boleh. Wa adkhilna jannata darussalam. Boleh enggak? Tunjukkan dalilnya.
Begitu aja. Kalau mutlak tidak masalah. Ya, kalau ghairu mutlak harus ada dalilnya. Gitu. Hanya gitu saja. Versinya Kanioto kemarin ya itu yang panjang. Nah itu mutlak atau enggak gitu. Itu persoalannya. Kalau dia mengatakan mutlak, mau tambah apa saja boleh. Nah itu ya. Nah, kemarin sempat tak kaji di karyawan. Nah itu persoalannya ya. Kalau zikir itu mutlak itu sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring kita bisa berzikir. Ya. Yang ketiga puasa. Ya. Yang kelima sedekah, ini korban sendiri, haji nanti sendiri. Ini amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, monggo jenengan kalau memperbanyak takbir dan zikir serta memperbanyak puasa dalam pengertian puasa haram tadi monggo ya. Bagaimana ini terjadi perdebatan hukum puasa ya 9 hari di bulan Dzulhijjah. Bagaimana hukumnya puasa 9 hari maksudnya tanggal 1 sampai 9 di bulan Dzulhijjah. Gimana hukumnya? Ada yang pernah baca makalah ini? Hukum puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Bagaimana hukumnya? Sunnah atau masru' atau ghairu masru'? Ini masru' berarti mulai Rebu jangan puasa sampai tanggal 9 sekaligus tanggal 9-nya puasa Arafah. Kalau masru'. Tapi kalau ghairu masru' jangan cukup puasa 89 atau 9 saja? 9 ya. Jadi ini kajiannya panjang ya. Kajiannya panjang terkait dengan hadis ya. Terkait dengan hadis. Nah, saya tampilkan hadis ini maksud saya biar Bapak Ibu pernah membaca hadis ini maksud saya. Perhatikan. Hadisnya ya, coba dibaca Pak Aris. Dari salah seorang istri Nabi SAW yang berkata Rasulullah pernah puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, dalam kurung ini tambahan ya. Terus hari Asyura 3 hari setiap bulan, yaitu Senin pertama dan hari Kamis. Riwayat Abu Daud, Ahmad dan Al-Bukhari. Salah seorang istri Nabi SAW dimaksud dalam hadis itu menurut riwayat An-Nasai, Ahmad dan At-Tabrani adalah Hafsah. Hafsah itu siapa? Nah, siapa? Anaknya Abu Bakar As-Siddiq ya. Maksud saya bin Bahan. Ya. Nanti ingatannya tajam. Nah, perhatikan di sini. Ya. Yasumu tis'a Dzulhijjah. Berpuasa tis'a itu apa? 3. Tis'a kok 3? 9. Yasumu puasa tis'a. Berapa? Dzulhijjah. Nah, 9 ini 9 hari atau tanggal 9? Tanggal 9. Nah, ini kajiannya menjadi panjang akhirnya. Nah, ini tambahan saya loh 9 hari ini. Ya. Ini tafsirnya. Ya, ini tafsirnya dulu aja. Loh, kok enggak ada? Ah, ini tafsirnya dulu. Kata tis'a Dzulhijjah 9 Dzulhijjah. Apa yang dimaksud 9 Dzulhijjah? Ayo, apa yang dimaksud dengan 9 Dzulhijjah? Pertama, Pak Aris.
9 hari pada awal Dzulhijjah. Nah, itu makna yang pertama. 9 Dzulhijjah adalah 9 hari Di bulan. awal, berarti tanggal 1 sampai 9. Yang kedua boleh jadi 9 hari pada akhir Dzulhijjah. berarti akhir, berarti tanggal 21 sampai 29. Tapi tidak umum, tidak ada, jarang ya. Jarang. Yang ketiga Hari-harinya berbeda, masih bulan Dzulhijjah. ya, 9 hari pokoknya bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, keempat Tanggal 9 Dzulhijjah. tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau ini yang dimaksud, maka sesuai dengan hadis Aisyah, yaitu puasa pada tanggal yang sebut biasa. Terus yang terakhir Jika dipahami di awal Dzulhijjah karena maksud ayat walayalin as. Awal-awal Dzulhijjah, maka tanggal 10 Dzulhijjah justru dilarang berpuasa karena Idul Adha. No. Ya. Jadi walayalin asr itu tidak bisa dipahami puasa. Jadi amal-amal kebaikan di 10 hari terakhir di bulan Dzulhijjah. Maka makna Tis'a Dzulhijjah itu lalu menjadi perdebatan di antara ulama hadis. Maksudnya saya tampilkan itu biar jangan tahu. Nah, di samping itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Hadis tadi kan dari Hunaidah ya. Hunaidah Al-Khuzai atau Hunaidah bin Khalid Al-Khuzai. Ternyata ditemukan riwayat-riwayat yang lain itu tidak mencantumkan kata Tis'a Dzulhijjah. Nah, kayak ini tidak ada kata Tis'a ya. Berpuasalah kamu setiap bulan 3 hari ya. Terus Senin dan Kamis. Tidak ditemukan di situ Tis'a Dzulhijjah. Di hadis yang lain juga begitu ya. Puasa Asyura wal Asra wa salah satu ayam min kulli syahrin. Sehingga ini sebagian ulama hadis ya mengatakan bahwa hadis itu itirab. Hadis itu maknanya berubah-ubah. Itirab itu maksudnya berubah-ubah makna. Nah, karena berubah-ubah makna, maka hadis ini ada sebagian ulama menilai lemah. Sementara hadis terkait puasa Arafah jelas apa? Sahih riwayat Aisyah. Sehingga gitu ya, Tis'a Dzulhijjah menurut pendekatan tarjih itu dimaknai yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi menurut ulama yang lain begini, boleh jadi, ini ada Aisyah nih. Aisyah mengatakan saya nggak pernah itu melihat Nabi itu puasa 10 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, apalagi tanggal 10 malah nggak boleh puasa itu ya. Haram. Jadi Nabi itu menurut Aisyah nggak pernah melihat. Nah, orang yang paling dekat dengan Nabi itu siapa? Aisyah gitu ya. Tapi tidak pernah lihat Nabi berpuasa 10 hari. Bagi yang mengatakan boleh, dia mengatakan ini boleh jadi Nabi pernah puasa 10 hari atau 9 hari itu. Tapi kebetulan tidak di rumahnya Aisyah. Itu memaknai begitu. Boleh jadi dia di rumah istri-istri yang lain. Tapi kalau tarjih tadi ya menggunakan hadis yang lebih kuat, maka Tis'a Dzulhijjah itu biar sesuai dengan hadisnya Aisyah, maka dimaknai apa? Itu ya. Yang terakhir nanti kaitannya puasa Arafah nanti ya, ada kajiannya tersendiri ya. Nah, apakah puasa Arafah itu harus bertepatan tanggal 9 Dzulhijjah saat
Apakah puasa Arafah itu hari bertepatan wukuf di Arafah? Nah, itu ya. Kita tahu bahwa wukuf Arafah itu terjadi tanggal berapa? 9 atau 8? Pak Kunchoro. Wukuf di Arafah itu terjadi tanggal 9. Setuju ya? Wukuf di Arafah itu terjadi pada tanggal 9. Kebetulan di Indonesia ini saat di Saudi wukuf, di sini masih tanggal 8. Jadi hari Jumat nanti itu baru tanggal 9 menurut versi Muhammadiyah. Hari Jumat sudah tanggal 10. Nah, di Saudi kemungkinan besar itu wukufnya hari Kamis, sementara di sini masih tanggal 8. Terus puasanya hari Jumat atau hari Kamis? Nah, supaya tidak terjadi perdebatan, ini solusi jangka panjang. Nah, solusi jangka panjang. Sudah seharusnya beralih kalender hijriah global tunggal. Kalau ini insya Allah nanti sudah tidak ada lagi perbedaan tanggal 9. Ya. Karena hampir pasti sama. Kalau disetujui oleh semua negara Islam. Nah, negara Islam sampai hari ini masih kapan ini kira-kira? Menurut penerawangan Pak Adi itu tahun 1447 Hijriah. Berarti tahun depan. Ya. Tapi apakah iya? Nah, kita lihat nanti kekuatan politiknya. Kan kekuatan politik kan tawar-menawar ya. Nah, yang jelas ini Muhammadiyah berlakukan kalender Islam global sesuai keputusan itu adalah tahun 1447. 46 ini masih pakai apa? Hisab hakiki wujudul hilal. Nah, kalau ini sudah diterapkan, sudah tidak ada lagi perbedaan, Pak. Seluruh dunia satu kalender. Seperti satu dunia hari ini tanggal berapa? 25. Seluruh dunia tanggal 25. Nggak ada di mana? Brazil, nggak ada di Jerman, semuanya tanggal 25. Harinya sama, hari apa? Ahad. Gitu. Nah, kalau ini diberlakukan besok tanggal Jumat Wage tanggal 6 Juni ya, itu adalah 10 Dzulhijjah. Seluruh dunia sama. Nggak nang di Papua Nugini itu ya hari Jumat. Nggak di Saudi tetap hari Jumat. Di Jerman sana lebih barat hari Jumat. Amerika yang lebih timur hari Jumat. Jumat yang namanya Jumat Wage. Sama seluruh dunia. Tapi kita masih belum, berarti nanti Jumat dan Sabtu, hampir begitu Pak ya. Nah, ini puasa tarbiyah ya. Hadisnya dhaif, karena dhaif maka tidak perlu diamalkan. Yang ketiga, bulan Dzulhijjah disebut sebagai Syahrul Hajj. Sebagaimana hadis Nabi ya, Al-Hajj asharun maklumat Syawal, Dzulqa'dah wa asru Dzulhijjah. Nah, itu ya. Kewajiban haji itu sekali atau berulang-ulang? Sekali. Ya, kewajiban sekali ya, sekali seumur hidup ya. Ya. Bolehkah mendahulukan umrah daripada haji? Bapak Ibu, boleh nggak mendahulukan umrah daripada haji? Ana sing ngene, umrah kan sunnah. Sementara haji mana yang didahulukan, sunnah atau wajib? Yang uangnya cukup dulu. Nah, bukan, ini pertanyaan kok. Tamen jawab.
Umroh kan sunnah. Haji Wajib. mana yang didahulukan? Wajib. Tapi prakteknya nggak begitu tuh Nabi. Nabi 3 kali umroh, baru haji wada bersama umroh. Nabi itu umroh 4 kali, baru haji sekali. Berarti boleh nggak didahulukan? Boleh. Ah, gitu ya. Jadi kaidah sunnah dulu baru wajib nggak berlaku untuk ini. Apalagi ngantri nih. Sementara kalau umroh, nah untuk ini, kalau mementingkan umroh nanti tidak bisa haji, maka caranya jenengan tetap daftar haji, baru daftar saja. Lah duit Ustaz, ya memang duit, daftarnya pakai duit. Masa daftar nggak pakai duit? Nggak, setidaknya kita sudah apa? Sudah nyantol. Nyantol apa? Haji, nyantol Pak. Jengene sampean itu di Kemenak sudah disebut haji tunggu. Haji tapi daripada jenengan belum haji tunggu wis umroh. Jadi bayar haji dulu baru umroh. Begitu caranya Pak ya. Jangan umroh dulu sebelum haji tunggu. Haji tunggu dulu, anak duit. Umroh. Itu caranya Pak ya. Yang terakhir, bulan Dzulhijjah disebut juga bulan Nahar. Insyaallah ini minggu depan akan kita bahas tentang panjang lebar terkait dengan syariat kurban, sehingga kita memiliki pemahaman yang benar. Saya kira itu, barangkali ada yang tanyakan dari saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.